Mas Ganjar dan teman-teman di Undip ya, kami mencari dokumentasi atau foto seorang Tukul Arwana waktu kecil, waktu bayi, waktu balita gitu. Dan ternyata yang menarik adalah Mas Ganjar, Tukul Arwana ini nggak punya satupun dokumentasi semasa ia kecil. Ada ijazah, ada SD, SMP. Ada fotonya ya? SD saya Progondo 2, negeri. Ada fotonya dulu? Ada fotonya, abstrak. Mungkin malah zaman kecil digambar. Ya, belum ada. Tunggu, konteksnya foto, begini. Foto. Beneran ya foto. Dia nggak terima banget nggak ada dokumen. Gambar. Foto. Gini Mas Tukul, yang mau saya kasih tahu ke teman-teman, Mas Tukul ini waktu bayi tidak tinggal bersama orang tua kandung. Ya betul. Tetapi sudah langsung diadopsi oleh sepasang suami istri. Betul. Waktu bayi diadopsi dan gak dilepas sampai dewasa ya. Waktu saya tanya kenapa ada orang tua yang ingin mengadopsi Tukul waktu bayi. Orang tua yang sudah enak ini kayaknya ini. Enggak, ini fakta. Enggak enak ini, terasa saya. Menurut orang tua itu, waktu Tukul bayi, ia adalah seorang bayi yang sangat lucu. Kalau itu benar, baru beriman kamu sekarang. Karena saya bertanya, kok ada orang mau mengadopsi bayi seperti ini? Nah, ya kan baliknya ke situ kan. Asem ya, kayak caki ya. Asem ya. Tapi bener loh, Mas ceritain. Jadi Mas Tukul ini dari kecil udah diadopsi orang tua angkat. 8 bulan diambil orang nggak punya momongan, nggak punya anak. Terus alhamdulillah makanya pola pikir saya dan keluarga saya kan agak sedikit berbeda sedikit kan. Ya karena mungkin dibimbing, diarahkan, dididik. Makanya orang tua bagi saya ini ya, makanya anak-anak, adik-adik sama orang tua jangan pernah berani karena ridho walidain ya. Ridhonya Allah itu dari orang tua. Ini luar biasa sekali. Iya. Jadi dulu orang tuanya banyak ya. Ayahnya jadi 2, ibunya jadi Mbok Simboke juga ada 2 gitu ya. Tapi buat Mas Tukul justru menjadi anak angkat itu anugerah juga. Ya pokoknya saya syukuri sajalah. Terima kasih ya, itu semua udah kehendak Tuhan kali, udah diarahkan seperti itu. Memanage tim untuk talk show 12 tahun itu nggak gampang. Sekali lagi saya katakan. Gimana sih memanage timnya Mas? Ini disiplinan ya? Ini kalau mungkin saya ceritakan inspiring dan inspiratif sekali Mbak Rosi dan Pak Gubernur. Saya itu nggak pernah bilang maaf macet, maaf banjir, maaf panas, maaf hujan. Saya itu disiplin. Wal asri demi waktu, time is money, waktu adalah jam itu saya lakukan bener-bener. Nggak pernah dari saya properti, jadi saya bintang tamu, jadi saya co-host sampai host, saya nggak pernah namanya terlambat, sama sekali nggak pernah terlambat. Hebat. Saya dengar juga Mas ini memanage ini ya, tim supporternya, tim penontonnya. Oh iya itu karena ya membantu pemerintah, mengentaskan kemiskinan, mengurangi angka pengangguran. Menjadi penonton Tukul tuh harus apa kriterianya? Kalau di tempat yang tribun itu memang dari pihak televisinya nyarinya mesti dari kampus-kampus. Yang bening-bening. Kalau teman saya kan dari orang-orang golongan ini kaum sabak kan ya. Ayat 39 itu kaum sabak, kalau kita peduli sama mereka akan dilipat gandakan rezekinya gitu. Ya kan? Ada kriteria juga nggak bahwa ketawanya tuh harus, kalau ini kan ketawanya bagus. Sophisticated, tahu nggak artinya? Apa itu bahasanya? What the meaning sophisticated? Cara mereka bertawa itu sophisticated. What? Sophisticated is someone who's educated. Pak, tolong Pak. Halo. Tadi itu Mbak Rosi bilang yang sophisticated itu
yang duduk-duduk tidak doer gitu loh. Berarti saya. Gitu. Cara ketawanya perlu ada kriteria. Kalau yang ketawanya kenceng tak taruh di depan. Yang itu tadi yang ada satu itu. Bukan temennya Mas Ganjar tuh cocok bisa jadi. Ya, itu tadi yang kata itu taruh depan. Itu sampai tak bikin amandelnya gonta-ganti. Lucu-lucu. Tapi yang agak low ya, yang high depan, yang low itu belakang. Gitu. Cara tepuk juga harus ciri khas. Ya, harus semangat. Ada suruh yang ini tak potong 15.000. Kejam banget. Oke, ya berikutnya Mas Tukul tolong ajarin saya kalau Mas Tukul mau manggil tamu yang lain gimana gayanya? Pemirsa, apa pemirsa? Baiklah, bintang tamu selanjutnya adalah seorang penyanyi yang terlalu lama sendiri sudah terlalu. 1, 2, 3. Kunto Aji. Kunto Aji. Pagi ke malam hari tak pernah terlintas di hati. Bahkan di saat sendiri aku tak pernah merasa sepi. Sampai akhirnya ku sadari aku tak ingin terus begini. Aku harus berusaha. Tapi mulai dari mana? Undip suaranya. Rasanya, yeah. Terakhir. Jauh di lubuk hati aku tak ingin sendiri. Terima kasih banyak. Kunto Aji. One applause for Kunto Aji. Teman-teman, Kunto Aji ini merilis singlenya dan semua senang dan jatuh cinta pada lagunya Terlalu Lama Sendiri. Judul lagunya Terlalu Lama Sendiri. Padahal sekarang Kunto udah punya pacar dong. Sudah. Berarti kamu harus ya. Ganti lagu. Oh iya. Iya. Ada fotonya. Benar? Iya. Wah. Kunto merilis album. Dan yang kedua sudah tidak sendiri lagi. Yeah. Oke, teman-teman, Kunto Aji sekarang lagi hits, lagunya disukai semua orang. Tapi tahukah sebenarnya seorang Kunto Aji ini adalah jebolan ajang pencari bakat. Tapi dia nggak menang. Nggak menang. Benar ya? Iya, nggak menang. Coba kita lihat bagaimana pengalaman seorang Kunto Aji waktu itu. Kalau dari nyanyinya sih sebenarnya feel-nya lumayan dapet gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa kayak saya ngelihatnya tuh kayak kamu pikirannya ada di mana gitu, kayak mikir apa gitu. Jadi nggak fokus gitu, nggak total masuk ke dalam lagunya. Kamu kayak ada di mana gitu. Jadi saya nggak ngerti apa yang kamu pikirin atau apa yang kamu rasain pada saat nyanyi lagu itu tadi. Aji, aku nggak tahu. Kamu tadi nyanyi ada beberapa kata-kata yang aku nggak tahu, nggak ngerti. Kamu nggak jelas. Terus kamu kayak hilang, kamu mau ngapain bingung. Kamu nggak ada di sini deh. Mudah-mudahan kamu di lagu kedua bisa memperbaiki. Pasti Mas. Terima kasih. Dan Indonesia memilih. Sayang sekali
Mereka semua salah. Kamu pulang malam ini. Gisel, kita ketemu minggu depan. Wah, rasanya kalau dimarah, di apa namanya, dinilai jelek gitu depan semua orang, ditonton jutaan orang tuh bikin down gak waktu itu, Kun? Oh ya kalau saya sedih, Mbak. Sedih banget ya. Tapi anyway, Kunto waktu berdiri di atas panggung dan kemudian apa namanya dibilang tidak bagus gitu. Dan kemudian akhirnya kan tereliminasi ya. Iya. Waktu itu merasa gimana? Apakah itu merasa akhir dari perjalanan karirmu atau mimpimu sebagai seorang penyanyi? Jadi ini sebenarnya sesuatu yang menarik gitu. Saya sendiri sebenarnya jurusannya jurusan akuntansi, Mbak. Jadi jurusan akuntansi dan saya ngikutin ajang pencarian bakat itu ketika saya menunggu wisuda pada saat itu. Jadi nunggu wisuda, jadi ini adalah kesempatan yang pada saat itu saya jalani karena dulunya hobi, tapi akhirnya menjadi passion saya gitu. Nah terus ketika saya menjalani ya saya sebenarnya nothing tulus aja gitu, nothing tulus dan itu akhirnya jadi passion ketika saya ngelihat apresiasi teman-teman seperti sekarang ini jadi energi yang jadi bikin saya kayaknya saya harus punya karya gitu. Saya harus punya karya, saya harus berkarya. Akhirnya sekarang bisa berkarya. Oh luar biasa. Jadi waktu itu ketika akhirnya Kunto dinyatakan tereliminasi, punya jarak nggak antara merasa gagal, frustasi dan kemudian bisa bikin karya? Iya, jadi sempat itu kan 2008 ya, terus keluar single itu baru 2013, 2014. Itu jarak 6 tahun, 7 tahun itu saya berproses, saya belajar industrinya karena ada satu hal, jadi lagu Terlalu Lama sendiri ini sebelum keluar, sempat dulu saya tawarkan ke label dan segala macam, mereka bilang, wah kamu terlalu idealis, kamu. Oh gitu, jadi Kunto ini meskipun menawarkan diri ke industri juga banyak menemui pintu-pintu tertutup, ditolak terus. Banyak menemui seperti itu, bahkan dibilang terlalu berat musiknya, susah diterima di Indonesia dan segala macam gitu. Sampai akhirnya saya bergerak sendiri secara independen, saya bikin manajemen sendiri, saya bikin label sendiri akhirnya. Wah. Gitu. Alhamdulillah. Penolakan demi penolakan itu justru mengubah seorang Kunto Aji jadi lebih kuat. Sebagai generasi muda sih kita harus punya solusi ya untuk apapun yang terjadi. Wah. Ya harus gitu. Hebat loh Mas Ganjar. Nggak semua orang bisa ditolak berkali-kali. Mas Sukul kan sering ditolak oleh banyak perempuan waktu itu ya. Tapi yang menolak sekarang nyeselnya selama hidupnya ini. Karena dia nggak bisa membaca masa depan saya waktu itu. Nah jadi penolakan demi penolakan, pintu yang tertutup itu ternyata jangan pernah membuat kita berhenti untuk mencapai apa yang kita inginkan. Iyalah, harus berani mandiri. Kunto ditolak terus, buat sendiri, kenapa tidak? Iya. Dan bisa dilakukan kan? Iya, keren. Kunto, tapi kok kamu pede untuk bikin sendiri gitu? Karena untungnya saya punya basic ekonomi, saya belajar tentang bagaimana saya mempelajari market saya gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk mengambil market yang niche, yang lebih kecil, tapi loyal, karena memang mereka bilang musik saya idealis gitu. Cuman ternyata saya beruntung sekali, pendapat orang-orang itu salah, pendapat saya pun salah, bahwa ternyata kita terlalu meremehkan selera musik orang Indonesia gitu. Mereka bisa menikmati musik-musik yang lebih baik kok, buktinya mereka bisa menerima musik saya gitu. Wah, hebat. Sip. Kun, single kedua kapan muncul? Single kedua sekarang sedang album saya, sudah keluar. Wow, congratulations. Terima kasih. Semoga teman-teman semua bisa beli, nanti bisa dicek di www.kuntoaji.com atau di Instagram juga ada www.kuntoajiw.